Ya, Ibu. Jadi di sini ada penjelasan mengenai formation damage. Jadi formation damage itu sebagai pengantar ya sebelum dilakukan stimulasi. Jadi yang pertama bagian stimulasi itu ada yang formation damage, kemudian skin, ya. Kita misalkan mengidentifikasi adanya damage diketahui dari skinnya. Nilai skin yang kemarin di pengujian sumur. Kalau skinnya positif, artinya dia ada damage, ya, ada kerusakan. Kemudian perlu diteliti lagi rusaknya karena apa. Juga bisa dilihat dari IPR-nya, ya, inflow performance relationship. Jadi dengan PWF sekian gitu ya, PWF sekian, kemudian Q-nya itu turun gitu ya. Nah, IPR-nya itu lebih turun, itu mengindikasikan adanya damage. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena ini bahasannya tentang acidizing dan fracturing gitu ya, sebetulnya ada ya kegiatan menyelesaikan formation damage itu macam-macam ya. Tidak harus langsung dengan acidizing, tidak harus dengan fracturing gitu ya. Sesuai dengan pertemuan kita kemarin, tergantung dari goal-nya, tergantung dari tujuannya. Oke, kalau kita berbicara mengenai acidizing dan fracturing, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah jenis atau tipenya. Yang tadi ya, nanti jenis-jenis acidizing yang dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Ada yang matrix, ada yang apa lagi? Acid washing, dan seterusnya. Nah, jenisnya beda-beda. Kemudian, secara kimiawi, jadi acidizing itu injeksi secara chemical atau kimiawi. Biasanya dia cocok untuk yang batuan seperti apa gitu ya. Apakah dia batuan pasir kah atau batuan sandstone kah? Sorry, pasir atau sandstone, kemudian gamping atau karbonat gitu ya. Kemudian fundamental acid stimulation-nya. Jadi dijelaskan mengenai program dari acid dicing. Bagian kedua yaitu mengenai hydraulic fracturing. Jadi hydraulic fracturing adalah menginjeksikan suatu fluida ya dengan tekanan tertentu sehingga batuan tersebut jadi pecah. Ya. Jadi kalau acidizing itu injeksi chemical, kemudian chemical itu bereaksi dengan batuan sehingga scale yang ada di pori-pori batuan itu hilang, maka permeabilitasnya kan menjadi bagus lagi ya, maka dia terproduksikan. Tapi kalau hydraulic fracturing adalah batuan tersebut permeabilitasnya atau porinya sudah sangat kecil. Kemudian bagaimana caranya? Ternyata dia tidak ada scale gitu ya. Lebih ke permeability yang kecil. Oleh karena itu batunya tuh dipecahin. Ya, mecahinya bukan dipukul pakai palu, tetapi diinjeksikan suatu fluida atau suatu cairan dengan tekanan tertentu, maka dia bisa memecahkan batuan sehingga permeabilitasnya atau batuannya tersebut ada rekahannya. Ya, jadi si minyaknya bisa mengalir. Itu pendahuluan dari stimulasi. Oke. Jadi kita itu tidak serta-merta melakukan acidizing maupun fracturing. Ya, indikasinya apa? Indikasinya adalah misal nih, laju produksi kita tuh rendah ya dari suatu sumur tersebut. Nah, laju produksi rendah itu bisa jadi karena satu, memang si sumur itu kemampuannya udah rendah. Artinya si tekanan reservoirnya, tekanan dari batuan di dalam buminya tersebut sudah kecil. Jadi dia tidak bisa mendorong atau memberikan tenaga kepada minyak agar dia mengalir ke permukaan. Itu ya, jadi tekanan reservoirnya kecil. Yang kedua, kan biasanya kalau sumur diproduksi, ya kemudian minyak itu mengalir dari batuan, kemudian antar batuan, kemudian ke lubang bor, kemudian ke well bore ke atas, ke tubing produksi, sampai ke wellhead.
Itu kan jalannya minyak. Nah, ternyata kalau secara terus-menerus diproduksikan, si minyak-minyak ini juga ninggalin bekas gitu ya, ninggalin bekas. Atau juga adanya kegiatan scaling ya. Jadi ada fluida yang diinjeksikan ataupun ada pada saat produksi lah ya, pada saat kegiatan produksi kadang diinjeksikan chemical atau kadang diinjeksikan apapun sehingga dia terbentuk kristal atau terbentuk scale. Jadi wajar ya sumur yang udah lama berproduksi itu malah terbentuk scale. Scale ini menutup pori-pori, menutup jalannya si minyak tadi yang bergerak harusnya dari antar batuan ke wellbore sampai ke atas, ternyata tertutup oleh scale gitu ya. Nah, scale-nya ada yang bisa larut di asam, ada yang keras. Nah, itu. Kemudian, laju produksi rendah bisa juga karena sifat minyaknya. Sifat minyak viskositas. Artinya apa? Viskositasnya itu besar. Artinya minyaknya itu terlalu kental. Kamu bayangin deh antara kecap dengan minyak goreng dengan air gitu ya. Ya, kan lebih kental tuh sepertinya kecap ya atau minyak ya. Gitulah ya. Nah, itulah viskositas. Ya, jadi semakin dia kental, maka dia semakin susah untuk masuk ke lubang bor gitu ya, atau diproduksikan. Jadi laju produksi rendah itu kemungkinan ada 3. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pengujian, iya nggak? Pengujian sumur dengan kemarin kita belajar mengenai PBU, PDD, DST, ya nggak? Nah, dari PBU, PDD, dan DST diketahui variabel apa? Permeabilitas, ya nggak? Permeabilitasnya masih bagus nggak? Gitu. Yang bagus adalah di atas 15 milidarsi. Kemudian kita cek lagi tekanan reservoirnya, masih baik apa enggak? Kalau kecil, nah itu memang sumurnya udah depleted ya, udah mau mati gitu. Kemudian yang ketiga adalah viskositasnya. Seperti apa dari minyak tersebut. Jadi itulah yang dilakukan di pengujian sumur. Oke, barangkali lupa ya, saya ingatkan lagi. Dan memang harus berulang-ulang karena ini adalah fundamental ya, atau sesuatu yang penting. Kalau yang penting diulang-ulang tuh nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, tapi kalau kesalahan sama pacar jangan diulang-ulang ya. Karena itu nggak fundamental. Oke, jadi gini, permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk melewatkan fluida. Artinya apa? Adanya pad atau adanya jalur ya, adanya jalur yang terhubung antara pori-pori batuan. Itulah permeabilitas. Jadi permeabilitas itu dilambangkan oleh K ya, karena Darcy gitu ya. Kemudian satuannya adalah Darcy karena penemunya seorang engineer. Ternyata dia dari sipil ya, bukan petroleum engineer. Jadi menurut Darcy, jadi sini ya, ada suatu tabung gitu ya. Kemudian diisikan apa ini? Batuan, core batuan. Pernah lihat kan ya? Saya pernah tunjukkan core batuan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam tabung silindris ini. Jadi konsep satu Darcy itu kan kita injeksikan suatu gas ya. Injeksikan suatu gas, kemudian dari kiri ke arah kanan atau dari inlet ke outletnya. Nah, kemudian atau kita injeksikan baik gas maupun fluida gitu ya, yang melalui batuan tersebut sepanjang L. Si batuan ini memiliki luas A, ya enggak? Kemudian kita injeksikan Q sebanyak Q itu rate ya. Rate itu kan berarti cc per sekon atau cc per sekon. Nah, si fluida yang diinjeksikan itu mempunyai viskositas. Kemudian dia mempunyai luas penampang yaitu A. Kemudian kita injeksikan dengan tekanan tertentu, berarti P1 sampai ke P2, P inlet dan P outlet.
Jadi definisi dari permeabilitas atau atau mudahnya gini loh. Rate suatu laju injeksi dari suatu fluida terhadap batuan atau laju produksi dari suatu sumur, gampangnya ya. Tadi kan di percobaan dilakukan pada skala core. Nah, sekarang dibuat semacam besar reservoir. Jadi suatu laju produksi atau laju alir minyak dari reservoir itu dipengaruhi ya. Jadi suatu fluida itu bisa mengalir dengan rate tertentu ya, dengan laju tertentu itu dipengaruhi oleh K, permeabilitas. Jadi adanya jalur yang terhubung di dalam batuan tersebut. A-nya adalah luas, delta P-nya adalah perbedaan tekanan gitu ya. Jadi kenapa tekanan itu harus besar, tekanan reservoir? Karena dia yang mendorong minyak dari batuan tersebut ke wellbore. Dibagi dengan gitu ya. Jadi laju produksi itu berbanding terbalik dengan viskositas. Artinya laju alir tersebut dihambat jika viskositas dari fluidanya itu makin apa? Makin besar. Kemudian Q juga berbanding terbalik dengan L. Semakin panjang batuan, ya otomatis rate atau laju alirnya itu semakin rendah. Seperti itu. Jadi rate produksi dari suatu sumur ya itu dipengaruhi oleh permeabilitas, luas, kemudian tekanan, kemudian dibagi dengan viskositas dikalikan dengan L-nya itu apa? Panjangnya, ya panjang batuannya. Jadi dengan cara yang sama gitu ya. Kalau Q sama dengan KA delta P dibagi dengan mu L, maka K sama dengan apa Kak? K sama dengan apa Kak? K sama dengan Q kali mu kali L dibagi dengan A dikalikan dengan delta P. Paham nggak? Atau sama dengan, nah sama aja lah ya. Kayak substitusi dan seterusnya gitu ya. Ini di Q kali M, mu kali L sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan dengan delta P. K sama dengan Q mu L dibagi dengan A kali delta P. Jadi itulah prinsip dari satu darsi. Jadi satu darsi ya itu dipengaruhi oleh 1 cc per detik laju produksi dalam 1 cm persegi luas area batuan dalam satu perbedaan tekanan ya. Perbedaan tekanan itu atmosfer, bisa juga PSI gitu ya. Kemudian mu-nya adalah viskositas, centipoise, L-nya adalah sentimeter. Jadi gitu arti dari atau hukum Darcy. Jadi 1 Darcy sama dengan 1000 milidarcy. Kemudian kuantifikasi dari permeabilitas. Itu kalau yang baik berada di antara 10 atau lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 milidarcy. Sisanya baik sekali. Yang jelek itu kurang dari 5 milidarcy dan 5 sampai 10 milidarcy. Nah, ini permeabilitas yang ada yang efektif, ada yang relatif. Jadi kalau KRO adalah K relatif oil itu sama dengan K oil dibagi dengan K. Mengapa demikian? Karena di batuan itu fluidanya bisa jadi ada yang 3, ada yang 2 macam, ya enggak? Ada yang oil saja tambah water, ada yang oil gas water seperti itu. Oleh karena itu permeabilitas relatif dari minyak. Jadi si minyak, air sama gas kan mereka masing-masing mempunyai kecepatan ya, mempunyai kecepatan dalam mengalir seperti itu. Jadi ada yang disebut sebagai permeabilitas efektif, ada yang permeabilitas relatif. Kalau permeabilitas cara mengukurnya gimana? Kalau di laboratorium dengan menggunakan permeameter. Ya, permeameter. Jadi ini jenis permeabilitas ya, ada yang absolut, efektif, dan relatif. Ini yang, nah ini pengukurannya. Ada yang menggunakan permeameter ini, ya,
Dengan cara batunya tuh dimasukkan ke sini nih, ke chamber sini, kemudian diinjeksikan suatu gas, biasanya nitrogen. Kenapa dipilih nitrogen? Karena dia tidak bereaksi dengan batuannya. Nah, jadi permeabilitas yang diukur di laboratorium adalah permeabilitas yang absolut. Sementara permeabilitas hasil dari pengukuran PBU, PDD, DST adalah permeabilitas yang efektif. Kira-kira kalau ada data permeabilitas absolut dan efektif, kalian percaya yang mana? Ada dua data, permeabilitas efektif dan permeabilitas absolut. Kalian pilih yang mana? Bagaimana Ibu? Suara putus-putus Ibu. Oke. Absolut. Kalau ada pertanyaan, diketahui permeabilitas absolutnya adalah 50 milidarsi. Sementara permeabilitas efektifnya adalah 30 milidarsi. Mana yang kalian anggap permeabilitas yang paling mendekati kenyataan di reservoirnya? Masih putus-putus? Halo? Tidak, Bu. Tidak ya, Sandy. Mana Sandy? Permeabilitas mana yang dipilih? Halo Bu. Absolut, Ibu. Oke. Permeabilitas absolut itu yang bukan sebenarnya ya. Dia terlalu besar karena dia diujinya dalam skala lab. Gitu ya. Tapi kalau permeabilitas yang efektif itu yang berdasarkan analisa transien ya. Nah, itu yang mengindikasikan permeabilitas yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, biar nggak ngantuk. Ini loh viskositas. Punya alatnya ya kalian ya. Cuma belum praktek ya. Punya alatnya kan? Udah praktek belum? Lumpur buat lumpur aja Ibu. Hah? Lumpur Ibu. Masa viskositas buat lumpur yang ini? Maksudnya yang di Ketum pernah praktek itu buat Oh, ngukur lumpur lumpur Ibu. doang. Ya, Oke, Ibu. nanti pas saya ke sana kita praktek ya yang ini. Ya Ibu. Ya, nanti janji. Oke. Udahlah ya, anggap saja kalian itu ingat daripada nanti ngantuk, permeabilitas dan viskositas. Kita ke PBU-nya kemarin ya, sudah ya. PBU itu analisa transien dengan cara menutup sumur. Gitu ya. Kemudian ini analisa PBU sudah pernah. Kemudian contohnya. Nah, kita langsung ke formation apa nih? Damage. Jadi, formation damage itu ya rusaknya apa sih namanya? Rusaknya Formasi. Rusaknya formasi batuan itu karena adanya clay swelling. Jadi clay swelling itu bisa jadi pada saat awal pengeboran dia menggunakan lumpurnya adalah lumpur yang medianya water ya, water base. Jadi water base mud. Nah, ternyata kalau si water filtrate airnya kalau masuk ke dalam lapisan clay, maka dia bisa ngembang. Udah ngembang habis itu keras, ya. Dia otomatis permeabilitasnya itu nggak bisa balik lagi, mengeras. Itu yang disebut sebagai clay swelling. Yang kedua adalah particle plugging. Ya, jadi karena adanya tadi ya reaksi scale, kemudian menutup pori, kemudian terbentuknya kristal karena yang nggak kompatibel, maka dia particle plugging, adanya plak-plak ya, adanya penyumbat-penyumbat di dalam yang partikel di dalam porinya. Itu yang disebut juga sebagai formation damage. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis dari minyaknya. Kalau jenis minyak aspalten dan parafin itu termasuk minyak berat ya. Jadi dia residunya itu besar gitu ya.
atau endapannya besar. Nah, oleh karena itu, maka jenis dari minyak tersebut juga bisa menyebabkan formation damage karena dia menghasilkan endapan berupa endapan asphalten atau parafinik yang seperti sifatnya seperti lilin gitu ya, atau parafinik atau waxing, sehingga menutup pori-pori dan mengakibatkan buntu. Akhirnya terbentuklah formation damage. Nah, kemudian damage yang lain adalah bisa jadi emulsi ya. Jadi emulsi itu apa? Jadi gini loh, harusnya minyak dan air kan terpisah gitu ya, terpisah. Tetapi ternyata ada suatu kondisi bahwa terjadi emulsi atau si minyak dan air itu bersatu menjadi salah satu partikel gitu ya. Akhirnya itu tidak bisa apa? Tidak bisa diproduksikan gitu ya. Karena bisa jadi emulsi itu kan apa sih, partikelnya itu lebih besar ya enggak, ukuran partikelnya bisa jadi lebih besar daripada ukuran pori batuan, sehingga dia malah menyumbat gitu ya, menyumbat pori batuan yang mengakibatkan formasinya menjadi damage, menjadi rusak seperti itu gitu ya. Kalau di wellbore itu malah emulsinya juga sama gitu ya, terbentuk emulsi. Nah, kira-kira emulsi terjadi di mana saja? Ada yang di lubang perfo, ada yang di tubing wellhead flank, ada yang di elbow. Elbow tuh yang itu ya, belokan. Kemudian wellhead kepala sumur, di tubing di pipa. Kalau flank sambungan, ya enggak? Lubang perforasi di lubang-lubang perforasi. Kemudian ada juga di pipeline-nya. Itulah itu juga bisa mengakibatkan formation damage ya. Nah, pemisahan emulsi itu nih seperti ini nih. Jadi ini lapisan luarnya adalah minyak, lapisan dalamnya air. Jadi emulsi itu ada yang minyak diselimuti air, ada juga air diselimuti oleh minyak. Seperti itu. Jadi bertujuan mengurangi, jadi si cairan atau droplet dari minyak dan air ini bisa kita ganggu gitu ya, kita ganggu kesetimbangannya, akhirnya dia bisa terlepas ikatannya dengan menambahkan demulsifier agent ataupun dengan pemanasan listrik. Jadi pemanasan listrik, kemudian terjadi perubahan suhu, mempengaruhi density gitu ya, ikatan dan seterusnya sehingga dia bisa berpisah. Secara ringkasnya, jadi formation damage itu diagnosanya adalah misalkan kita mau menginjeksikan suatu water gitu ya ke dalam sumur. Nah, tahu apa tidak adanya formation damage adalah pada saat kita injeksikan suatu water ya, rate injeksinya itu sama dengan rate produksinya. Nah, itu mengindikasikan adanya formation damage. Treatmentnya diapain? Bisa jadi kalau misalkan hanya scaling, bisa jadi asid. Atau kalau scaling yang tidak larut di asid, dia di fracturing. Chemicalnya apa? HCl, itu yang asam lemah, maupun HF. Kemudian, agar tidak terjadi clay swelling, diapain? Dia penggunaan lumpurnya berbahan dasar mat asid gitu ya, mat tapi ditambahin asid, atau diinjeksikan hot oil itu untuk yang viskositasnya tinggi. Kalau minyak viskositasnya tinggi maka diinjeksikan hot oil. Ditambahkan juga bisa jadi silen dan aromatik ya, agar si kandungan asphaltennya itu berkurang. Nah, itu dia formation damage. Kalau emulsion blocking, kita diinjeksikan surfaktan. Jadi kalau misalkan ada kejadian emulsi, itu kita injeksikan surfaktan. Jadi terlihat ya dari treatment-treatment ini, dari ringkasan ini, tidak selalu stimulasi itu menggunakan acidizing maupun fracturing. Bisa jadi contohnya ya, kalau water blocking tuh gini, harusnya kan minyak mengalir dari pori-pori batuan satu ke pori-pori batuan yang lainnya. Nah, tapi ternyata pori-pori batuan yang sebelah sininya udah terblok oleh air. Nah, apa yang harus dilakukan?
tidak selalu acidizing dan fracturing. Diapain dia solusinya? Kalau water blocking ya udah produksikan saja si sumurnya tersebut. Kemudian ditambahkan surfaktan metanol atau nitrogen gitu ya, agar airnya segera kembali, kemudian minyaknya itu memasuki pori-pori batuan. Seperti itu gitu ya. Itulah penjelasan dari formation damage, lebih ke bagaimana kita menganalisa case atau kejadian apa yang dilakukan acidizing maupun fracturing. Gitu kira-kira teman-teman. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah permeability. Jadi sumur itu dikatakan jelek kalau satu, tekanannya itu rendah, permeabilitasnya kecil, viskositasnya itu besar. Itu ya. Itu kalau untuk yang good reservoir yang kemarin. Bisa dipahamikah penjelasan saya? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Itu ya. Boleh tanya, silakan. Gimana? Jadi kita cek ya, si minyaknya itu seperti apa. Ada nggak di sini? Oke, ini ternyata. Ini gambarnya nih. Kayaknya kalian udah belajar well problem belum sih? Belum Ibu. Well problem. Masih di Oh, belum ya? workover sama well service. Oke. Kalau well problem jangan-jangan ketemu saya lagi nanti. Nggak apa-apa ya, maafkan, jangan bosan. Tidak Ibu. Nah ini, soalnya orangnya nggak ada lagi. Ini scale. Ya, scale tapi yang larut di asam ya. Kalsium sulfat. Jadi ada ion Ca ketemu SO4 jadi kalsium sulfat. Kalsium sulfat kalau bertemu dalam temperatur dan tekanan tertentu dia terbentuk scale. Kotor ya. Slide-nya nggak ada Kalau yang Ibu. sebelah kanan itu Oh iya bentar. Lupa. Lupa saya belum share screen. Kita lihat ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Oke, di sini ada kalsium sulfat. Tuh, lihat CaSO4. Nah, kalau dia bertemu ya, ion Ca yang ada di air produksi ataupun SO4 yang ada di asam gitu ya. Kan ada asam H2SO4 ya. Nah, ternyata kalau diinjeksikan malah dia terbentuk scale gitu ya. Jadi kalau Ca ketemu SO4 jadinya CaSO4 itu bentuknya seperti ini, scale. Tapi kalau yang di sebelah kanan itu adalah biasa jadi Ba atau MgSO4 ya, BaCl ya, atau apa ya, barium klorid ya, bisa jadi seperti itu, atau magnesium Ba atau Mg, nanti dia terbentuk scale tapi keras, tidak larut di asam. Itu contoh dari formation damage. Nah, kita lihat nih laju produksi versus damage. Cara bacanya gini. Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan, Ya. Ibu. Sebelah kiri itu adalah production rate-nya. Kemudian sebelah sini adalah waktunya, sepertinya ya, waktunya. Laju produksi versus damage-nya, laju damage-nya. Kita lihat nih, kalau damage-nya 50 milidarsi, ya nggak? Kalau permeabilitas damage-nya itu 50 milidarsi, maka laju produksinya itu yang tadinya 100 tetap aja ya nggak begitu signifikan ya. Menjadi berapa di sini? Menjadi sekitar, ini nih semilog ya, 0,01, 0,1, 1, 10, 100. Mungkin di sini sekitar 80-an ya. Jadi yang tadinya 100 barrel per day menjadi 80 barrel per day.
Kemudian kalau dia damage-nya menjadi 10 milidarsi, maka yang tadinya itu misalkan 100, maka dia menjadi berapa di sini? Maka dia menjadi sekitar tinggal berapa barrel per day. Kemungkinan di sini 40 barrel per day. Tapi kalau yang damage-nya itu menjadi 1 milidarsi, bayangin ya, tadinya itu 100 milidarsi menjadi 1 milidarsi. Yang tadinya 100 barrel per day menjadi hampir 1 barrel per day, ya enggak? Jadi itulah pengaruh laju produksi terhadap damage-nya. Oke, sekarang oil production yang sebelah kanan terhadap saturasi waternya. Jadi kalau misalkan di sini tadinya 100 barrel per day, kalau saturasi waternya itu bertambah gitu ya, maka saturasi waternya 50%, maka nanti oil yang didapatkan juga kecil ya. Yang tadinya 100 menjadi sekitar 50 barrel per day. Nah, seperti itulah pengaruh laju produksi dari damage. Berarti kalau ini K damage, yang sebelah kiri itu adanya permeabilitas, adanya perubahan permeabilitas, ya enggak? Yang tadinya besar 100 milidarsi menjadi 1 milidarsi. Kemudian kalau ini pengaruh saturasi water gitu ya. Yang tadinya saturasi waternya hanya 9% gitu ya. Dia bisa berubah menjadi 50%. Gitu ya, bisa jadi adanya yang tadi water blocking dan seterusnya gitu ya. Jadi si pori-porinya itu diisi oleh air, bukannya oleh minyak, agar minyaknya itu mengalir terus malah diblok oleh water. Jadi itulah pengaruhnya laju produksi itu semakin turun akibat pengaruh damage yang disebabkan oleh perubahan permeabilitas maupun perubahan saturasi. Ini loh Mas Mbak semuanya, apa sih disebutannya di sana? Abang sama Nona gitu ya. Nih, contoh analisa airnya ada yang di analisa air produksi. Kita cek apa? TDS-nya, total dissolved solidnya. Jadi endapan dari air produksi itu berapa atau brine-nya. Kemudian kita cek juga nih magnesiumnya. Kenapa? Karena nanti kalau magnesiumnya terlalu besar, kalau ketemu MgCl, ketemu klorin, nanti dia menjadi endapan. Tadi, kalau yang tadi apa sih? Kalium sulfat ya, kalsium sulfat. Nah, kalau kalsiumnya ini untungnya kecil ya, 364. Kalau besar, kalsium ketemu sulfat nantinya menjadi CaSO4. CaSO4 itu apa? Scale atau endapan. Jadi kita menganalisa airnya gitu ya. Nah, kira-kira itulah ya untuk formation damage. Ini yang sudah tadi ya, Darcy Law, kemudian K, A, delta P gitu ya, mu per L, dan seterusnya. Sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan kah? Atau ngantuk kah siang-siang? Ngantuk, lapar, jangan-jangan kalian belum makan. Gimana Ilah? Mau nanya Ilah. Permeabilitas yang efektif dan relatif itu analisanya sama aja ya, Bang? Oke. Permeabilitas tuh nilainya beda-beda Ilah. Permeabilitas absolut itu kita cari dari pengujian laboratorium ya, menggunakan analisa core. Ya, pernah kan ya? Cara mengukur permeabilitas waktu pelajaran mekanika reservoir itu menggunakan permeameter. Menghasilkan nilai permeabilitas absolut. Ibaratnya kamu tuh ngitung permeabilitas yang terlalu optimis, ya nggak? Terlalu optimis. Nilainya itu terlalu optimis. Sebetulnya tidak sebesar itu, gitu ya. Permeabilitas yang aslinya di bawah sana, yang paling mendekati adalah kalau kita mengukur dengan analisa transien, yaitu PBU, PDD, maupun DST, drill stem test. Itu menghasilkan permeabilitas yang efektif. Ya, permeabilitas efektif pasti nilainya lebih kecil daripada permeabilitas absolut. Artinya itu loh permeabilitas sebenarnya dari batuan kamu tuh itu.
Sedangkan permeabilitas relatif adalah pembagian dari permeabilitas efektif terhadap permeabilitas absolut. Gitu ya, Ila. Oke, Bu, makasih. Satu lagi Israel, terus satu lagi apa ya? Vincent. Vincent mana Vincent? Belum masuk Vincent. Andy, Vincent mana Andy? Tadi dia masuk dari tadi, Bu. Oke, Masuk keluar, saya admit terus. itu kali ya. Kayaknya jaringan mungkin, nih, Bu. Internetnya. Jaringan Iya, kayaknya, Ibu. jaringan ya Ona ya. Oke. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang Oke. Kita lanjutkan ke kemarin ya. Ini kalian udah dapat belum PPT-nya? Yang Ibu ini? belum kirim, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya? Belum dikirim dia, Ibu. Belum. Oke, sorry. Nanti dikirimnya di grup. Simulasi sumber. Bentar, saya share ya buat belajar kalian. Cus. Oke. Mana ya? Kita ini udah ya, production udah, ini udah. Kita kemarin coba main dokter-dokteran gitu ya. Stimulasi, wellbore. Ini kayaknya udah ya, objektif udah, general classification, kemudian matrix. Oh enggak ya, ini enggak ngomongin itu ya. Karena ini ngomonginnya sudah ke materi selanjutnya ya Mas ya? Ya Andy ya? Iya, Ibu. Yang di Ini kan IC kalau Dicing. sudah ke acidizing ya? Iya, Oke. Oke. Sementara cukup dulu kalau gitu. Jadi ini ada yang pengurangan dari flow capacity atau laju produksi itu turun karena ada yang di sekitar wellbore, ada yang memang di batuannya. Jadi kalau yang di tubing atau wellbore gitu ya, itu karena adanya scale, kemudian adanya sandfill tuh kalau dipompa ya, kemudian formasi sandstone atau formasi pasir, pada saat diproduksikan ada saja ya batuan pasir tersebut yang luruh atau butiran-butiran pasir itu malah menyumbat dari wellbore-nya. Juga karena plug perforation, jadi karena diproduksikan, kemudian karena minyaknya itu mengandung aspalten atau adanya scale, malah si lubang perfonya itu tertutup atau terplug. Ada juga karena parafin plugging, itu karena jenis dari minyaknya yang parafinik. Ada juga yang berbentuknya seperti lilin gitu ya, akhirnya dia menutup lubang perfo. Aspal deposit itu kalau minyaknya minyak berat gitu ya, mengandung aspalten atau semacam kayak residu ya. Jadi semakin berat fraksi suatu minyak, maka dia banyak endapannya. Ada juga wax deposit gitu ya. Ini yang lilin tadi dan seterusnya. Sedangkan kalau yang di matriks atau di reservoirnya atau di batuannya, karena drilling mud tadi, lumber pemborannya menggunakan water base, ketemu lapisan clay, akhirnya dia bisa ngembang, swelling, akhirnya tertutup ya,
pori-porinya menjadi kecil. Ada yang cement damage ya, kemudian completion fluid. Jadi pada saat injeksi menggunakan fluid, malah dia merusak dari reservoirnya dan seterusnya. Jadi ada yang sludge atau emulsi dan seterusnya. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya flow capacity dari suatu sumur kalau adanya scale dan permasalahan yang lain. Jadi stimulasi adalah metode untuk menaikkan ya laju produksi atau flow capacity dari sumur. Dan kebetulan yang kita pelajari di sini ada dua, acidizing dan fracturing saja. Gitu ya. Ada lagi sebetulnya ya. Saya kira itu sih. Well test, stimulasi. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya pertemuan kita. Gimana nih, ada pertanyaan enggak? Ibu, kelompok selanjutnya nanti kapan nih? Kapan ya? Selasa depan ya atau Senin depan ya? Cek-cek jadwal aja ya Andy ya. Antara Senin Selasa. Iya. Pengennya sih minggu ini, cuma minggu ini saya agak sibuk ya, saya keluar kota. Oh ya, baik Ibu. Oke. Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan, kemudian sudah saya share di grup materinya. Saya juga ada diktatnya sebetulnya, tunggu ya. Nanti saya akan kirimkan diktatnya atau modulnya. Oke Andy, silakan difoto dulu, buka kameranya. Saya stop share dulu. Coba buka kameranya. Ides. Udah cakep. Feli belum. Feli ada 2. Nanti lap kamera tuh, kamera kabur lagi. Aku nanti coba ijo-ijo kali ya, kayak rambutnya Andy, ijo sama orange gitu ya. Itu joker Kayak penyanyi Korea Gaho itu dari jauh kelihatan ijo. Gaho. Ya tahu ya Gaho. Tahu Ibu.